Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathir Muhammad Asari dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal ulangan kimia. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Setarakan reaksi redoks berikut ini. Soal yang pertama yaitu MnO4- ditambahkan dengan Fe2+ ditambah dengan C2O42- menjadi Mn2+ ditambah Fe3+ ditambahkan dengan CO2 dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Di sini langkah pertamanya itu menyetarakan atom. Pertama-tama kita pecahkan reaksinya dan pasangkan dengan atom yang saling berhubungan. Di sini kita pasangkan ruas kiri dan ruas kanannya. Selanjutnya atom yang telah dipecah kita harus samakan selain atom O dan H. Di sini atom Mn ruas kiri dan kanannya sudah setara atau sudah sama. Kemudian atom Fe2+ menjadi Fe3+ itu juga pada ruas kanan dan kirinya sudah setara atau sudah sama. Nah, untuk atom C2O42- menjadi CO2, C yang ada di kiri atau di ruas kiri itu berjumlah 2, sedangkan di kanan 1. Maka kita tambahkan koefisiennya 2 dan menghasilkan C2O42- menjadi 2CO2. Selanjutnya langkah yang kedua itu setarakan atom O dengan plus H2O. Langkah pertamanya itu kita turunkan reaksi yang telah kita hitung di atas ke bawah. Nah, seperti yang kita lihat pada atom MnO4- pada ruas kiri terdapat 4 atom O dan 0 pada ruas kanan. Maka kita tambahkan H2O pada ruas yang kurang. Di sini berarti ruas yang kurangnya itu pada ruas kanan. Dikarenakan di sini selisih atau kurangnya itu 4, maka kita tambahkan 4H2O dan menghasilkan MnO4- menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Selanjutnya untuk atom Fe2+ menjadi Fe3+, atom O-nya itu sudah setara, yaitu 0 pada ruas kiri maupun pada ruas kanan. Selanjutnya untuk atom C2O42- menjadi 2CO2 itu juga sudah setara dengan atom O-nya itu 4 pada ruas kiri maupun pada ruas kanan. 4 ini yang ruas kanan itu dari mana? Dari 2 dikalikan dengan 2 itu menghasilkan 4. Jadi sudah setara kanan maupun kiri. Kemudian kita masuk ke langkah 3, setarakan atom H dengan plus H+. Di sini pertama-tama kita pindahkan reaksi yang telah kita hitung di atas menjadi ke langkah 3 atau ke bawahnya. Nah, di sini untuk atom MnO4- H-nya itu 0 atau tidak ada. Sementara untuk yang di ruas kanannya itu hanya itu 8. Dari 4 dikalikan dengan 2 itu menghasilkan 8. Nah, di sini kasusnya ruas kiri dan kanan itu belum setara. Jadi kita harus tambahkan H+. Nah, di sisi kiri itu H-nya itu 0, sedangkan di sisi kanan itu H-nya itu 8. Untuk menyetarakan yang kurang, jadi kita tambahkan 8H+ pada sisi kiri dan menghasilkan 8H+ plus MnO4- menjadi Mn2+ plus 4H2O. Selanjutnya untuk atom Fe2+ menjadi Fe3 itu sudah setara dengan atom H-nya itu 0. Begitu pula dengan atom C2O42- menjadi 2CO2 itu pada ruas kiri maupun ruas kanan H-nya itu sudah setara dengan H-nya itu 0. Selanjutnya kita akan masuk pada langkah 4, yaitu setarakan muatan dengan plus E-. Seperti langkah sebelumnya, kita pindahkan reaksi yang telah dipecah itu ke bawah atau ke langkah 4. Nah, kita hitung jumlah muatan di ruas kiri terlebih dahulu. 8 dikalikan dengan 1 itu 8. Dan selanjutnya pada atom Mn itu muatannya -1. 8 - 1 itu +7.
Selanjutnya pada Mn2+ itu muatannya plus 2, jadi kita tulis saja plus 2. Nah, untuk atom Fe2+ itu kita tuliskan sama dengan muatannya yaitu plus 2, dan Fe3+ juga kita tuliskan sama dengan muatannya yaitu plus 3. Kemudian untuk atom C2O42- itu kita tuliskan sama dengan muatannya yaitu min 2. Dan selanjutnya untuk 2CO2 itu tidak mempunyai muatan, jadi kita tuliskan 0. Selanjutnya kita pindahkan terlebih dahulu pecahan reaksi yang telah kita hitung sebelumnya. Yang pertama itu ada reaksi 8H+ plus MnO4- menjadi Mn2+ plus 4H2O. Selanjutnya ada Fe2+ menjadi Fe3+, dan yang terakhir ada C2O42- menjadi 2CO2. Nah, ini dari mana 5E min ini, E min dan E min ini dari mana sih? Pecahan reaksi yang sebelumnya kita hitung itu belum setara. Nah, untuk menyetarakannya itu kita menambahkan elektron. Untuk ruas kiri itu total muatannya plus 7, sedangkan ruas kanan itu plus 2, dan ini tuh belum setara. Jadi kita harus tambahkan elektron sebanyak 5 di ruas yang kelebihan muatan, yaitu di ruas kiri. Selanjutnya yang Fe2+ itu yang di ruas kiri itu 2 dan di ruas kanan itu 3. Jadi perbedaannya ini 1. Jadi kita cukup tambahkan elektronnya 1 aja di ruas kanan. Dan untuk yang C2O4 ini yang di ruas kiri itu min 2 dan yang di ruas kanan itu 0. Perbedaannya itu 2. Jadi kita tambahkan 2 elektron agar setara. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menyetarakan elektron atau E-nya itu dengan cara KPK. Caranya itu 5E min dikalikan dengan 2, 8H+ dikalikan dengan 2, dan seterusnya. Di sini langsung saja kita hitung. 5 dikalikan dengan 2 menghasilkan 10, 8 dikalikan dengan 2 menghasilkan 16, 1 dikalikan dengan 2 menghasilkan 2, 1 dikalikan dengan 2 lagi menghasilkan 2, 4 dikalikan dengan 2 itu menghasilkan 8. Selanjutnya kita kalikan dengan 10. 1 dikali 10 itu menghasilkan 10, 1 dikali 10 lagi menghasilkan 10, dan yang terakhir 1 dikalikan 10 lagi menghasilkan 10. Nah, yang terakhirnya itu kita kalikan dengan 5. 1 dikalikan dengan 5 itu menghasilkan 5, 2 dikalikan dengan 5 itu menghasilkan 10, dan 2E min dikalikan dengan 2 itu menghasilkan 10. Setelah itu kita gabungkan dengan cara dijumlahkan. Yang pecahan reaksi pertama itu langsung saja kita turunkan ke bawah karena dia tidak digabungkan, dan pecahan reaksi kedua dan ketiga itu kita gabungkan. Caranya itu 10 Fe2+ kita gabungkan dengan 5 C2O42-. Setelah itu kita tuliskan di bawah potongan reaksi yang pertama yang seperti saya lingkari itu. Selanjutnya kita gabungkan 10 Fe3+ dan 10 CO2, kemudian elektronnya itu kita langsung tambahkan saja. Kita tuliskan di bawah potongan reaksi yang pertama seperti tadi. Sama seperti tadi, kita mencari KPK untuk menyetarakan elektronnya. Di sini kita kalikan dengan 2 dan 1. 10 elektron min kita kalikan dengan 2. Selanjutnya 16H+ itu kita kalikan dengan 2, dan seterusnya. Yang pertama 10E min kita kalikan dengan 2 dan menghasilkan 20E min. 16H+ dikalikan dengan 2 menghasilkan 30H+. 2MnO4- dikalikan dengan 2 menghasilkan 4MnO2. Selanjutnya kita pindah ke bawahnya. 10 Fe2+ dikalikan dengan 1 itu hasilnya sama. 5 C2O4 dikalikan dengan 1 itu hasilnya juga sama. Selanjutnya kita pindah ruas ke kanan, dimulai dengan 2 Mn2+ dan 8H2O. Itu kita kalikan dengan 2. 2 Mn2+ dikalikan dengan 2 itu menghasilkan 4 Mn2+, dan 8H2O dikalikan dengan 2 menghasilkan 16H2O. Selanjutnya yang bawahnya itu kita kalikan dengan 1. 10 Fe3 dikalikan dengan 1 itu hasilnya tetap sama, dan 10
CO2 dikalikan dengan 1 itu juga sama, dan yang terakhir 20 E- dikalikan 1 itu hasilnya juga sama. Selanjutnya di sini 20 E-nya itu kita coret ya, karena di ruas kiri dan ruas kanannya itu sama dan menyisakan hasil yang tidak dicoret. Setelah itu langkahnya ini sudah selesai dan kita mendapatkan hasil akhir 32H plus ditambah 4MnO4 minus ditambah 10Fe2 plus ditambah 5C2O4 2 min menjadi 4Mn2 plus ditambah 16H2O ditambah 10Fe3 plus ditambah 10CO2. Selanjutnya ada nomor 2. Cl2 ditambah I3 minus menjadi Cl minus ditambah IO4 minus dengan metode perubahan bilangan oksidasi dalam suasana basah. Langkah pertama itu kita mencari bilangan oksidasi masing-masing atom. Yang pertama ada Cl2. Karena muatannya tidak ada, jadi kita tuliskan saja dengan 0. Selanjutnya kita mencari bilox I3 minus. Karena di sini muatannya -1, jadi kita tuliskan biloxnya sama dengan muatannya. Selanjutnya ada Cl min. Di sini juga sama, muatannya itu -1, jadi kita tuliskan biloxnya -1. Kemudian ada IO4 minus. Caranya akan saya lampirkan sebagai berikut. Selanjutnya untuk langkah yang kedua, kita akan menyetarakan atom yang mengalami perubahan bilox. Di sini bisa kita lihat atom Cl pada ruas kiri itu ada 2, sedangkan di ruas kanan atom Cl-nya itu hanya memiliki 1. Jadi kita tambahkan koefisien 2 untuk menyetarakannya. Selanjutnya juga sama, I3 di ruas kiri itu memiliki 3 dan di ruas kanan itu baru 1. Jadi kita tambahkan koefisiennya itu 3. Nah, di sini bisa kita lihat karena Cl min ini ditambahkan dengan koefisien 2, maka kita harus kalikan dengan bilox sebelumnya, yaitu 2 dikali -1 itu menghasilkan -2. Selanjutnya untuk IO4 min juga sama, karena kita tambahkan koefisien 3, jadi kita kalikan dengan +7, yaitu 7 dikalikan dengan 3 itu menghasilkan bilox barunya itu 21. Selanjutnya kita menuju ke langkah 3, penaikan atau penurunan bilox antara reaktan dan produk. Di sini di ruas kiri bisa kita lihat atom Cl2-nya itu memiliki bilox 0, sedangkan di ruas kanan itu memiliki bilox -2, sehingga mengalami penurunan bilox sebanyak 2. Selanjutnya I3 min itu di ruas kirinya memiliki bilox -1, sedangkan di ruas kanan itu memiliki +21, sehingga mengalami kenaikan 22. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah 4, yaitu setarakan elektron atau perubahan bilox. Bisa kita lihat atom Cl itu mengalami penurunan 2, sedangkan atom I itu mengalami kenaikan 2. Nah, supaya setara, kita bisa kalikan atom Cl-nya itu dengan 11 dan atom I-nya itu dikalikan dengan 1. Selanjutnya kita kalikan koefisien masing-masing atom sesuai dengan pengalinya, dan kita akan mendapatkan hasil 11 Cl2 ditambah I3 min menjadi 22 Cl minus ditambah 3 IO4 min. Selanjutnya kita lanjut ke langkah 5. Di langkah 5 ini kita akan menyetarakan muatan, karena di sini kita dapat soalnya itu basah, jadi kita tambahkan dengan plus OH min. Kita turunkan reaksi yang tadi itu ke bawah. Di sini bisa kita lihat atom Cl di ruas kiri itu memiliki bilox 0 dan I memiliki bilox -1, sehingga kita mendapatkan muatan reaktannya itu 0 ditambah dengan -1 itu hasilnya -1. Selanjutnya atom Cl di ruas kanan itu memiliki bilox -22 dan I itu memiliki bilox -3, sehingga muatan produknya itu -22 ditambah -3 itu sama dengan -25. Nah, di sini bisa kita lihat kita memiliki muatan reaktannya itu sebanyak -1 untuk di ruas kiri dan -25 untuk di ruas kanan. Nah, karena di sini saya mendapatkan soalnya itu basah, jadi kita tambahkan plus OH min ke angka yang lebih besar. Nah, di sini karena kurangnya itu 24,
Jadi kita tambahkan plus 24 OH- ke angka yang lebih besar. Dan kita mendapatkan hasil 11Cl2 ditambah I3- ditambah 24 OH- menjadi 22Cl- ditambah 3iO4. Selanjutnya pada langkah ke-6 atau langkah terakhir itu kita akan setarakan H dan O dengan H2O. Di sini terlihat pada ruas kiri atom H-nya itu ada sebanyak 24. Kemudian pada ruas kanan atom H-nya itu 0 atau tidak memiliki atom H. Di sini kita perlu menambahkan H2O sebanyak selisih atau perbedaannya. Di sini atom H-nya itu selisihnya itu 24. Jadi kita perlu menambahkan 12 H2O karena 12 H2O itu setara dengan 24. Sehingga kita mendapatkan hasil akhir 11Cl2 ditambah I3- ditambah 24 OH- menjadi 22Cl- ditambah 3iO4- ditambah 12 H2O. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.